Halo semuanya, saya Mas Kirano Gujilano dan hari ini saya mau ngajak kalian bahas hal menarik yang ada di sekitar kita. Jadi, hari ini saya akan membahas 3 fenomena sifat koligatif yang ada di kehidupan sehari-hari. Pasti kamu pernah mikir, kenapa ada beberapa hal di sekitar kita yang kayaknya sederhana, tapi ternyata punya prinsip kimia di baliknya. Nah, hari ini kita bakal bahas 3 fenomena keren yang hubungannya sama sifat koligatif larutan. Nah, yang pertama kita bahas yang paling enak dulu. Apa ya? Yap, es putar. Kalau kamu pernah lihat proses bikinnya, biasanya es batu dicampur dengan garam di luar wadah. Nah, kenapa harus pakai garam? Nah, jadi gini, garam itu bikin titik beku air turun. Air yang harusnya beku di 0 derajat Celcius bisa turun jadi minus 5 derajat Celcius, bahkan lebih rendah. Jadi, campuran es dan garam itu jadi lebih dingin dari es biasa karena suhunya turun drastis. Campuran itu bisa membekukan adonan susu di tengahnya jadi es putar yang lembut. Ini adalah contoh penurunan titik beku, yang bahasa kerennya yaitu freezing point depression. Ini adalah salah satu sifat koligatif. Jadi intinya, makin banyak zat larut, maka makin rendah titik beku larutannya. Nah, selanjutnya kita pindah ke dapur. Kalian pasti tahu panci presto kan? Kenapa makanan bisa cepat empuk kalau dimasak di situ? Panci presto itu bekerja dengan cara menahan uap air biar tekanannya naik. Kalau tekanan naik, titik didih air juga ikut naik. Air yang biasanya mendidih di 100 derajat Celcius bisa mendidih di suhu 120 derajat Celcius atau lebih ketika tekanannya tinggi. Dengan suhu setinggi itu, daging yang keras pun jadi empuk lebih cepat. Nah, fenomena ini sesuai dengan sifat koligatif yaitu kenaikan titik didih atau boiling point elevation. Nah, selanjutnya yang ini fenomenanya dari alam. Pernah mikir gak kenapa akar tanaman bisa menyerap air dari tanah? Kenapa ya? Kok bisa air naik dari tanah ke akar, batang sampai daun tanpa mesin pompa? Tanaman itu sebenarnya memanfaatkan tekanan osmotik. Di dalam akar, konsentrasi zat terlarut seperti mineral dan ion lebih tinggi daripada air di tanah. Nah, karena itu, air dari tanah bergerak masuk ke akar secara alami melalui membran semi permeabel. Jadi, dari akar naik ke batang sampai ke daun. Ini contoh nyata sifat koligatif yang memengaruhi tekanan osmotik larutan. Oke, kesimpulan dari semua yang kita bahas tadi, intinya sifat koligatif itu sebenarnya sering banget muncul di kehidupan kita. Mulai dari bikin es putar yang lembut, masak cepat pakai panci presto, sampai tanaman bisa nyerap air. Ilmu kimia itu dekat banget sama aktivitas sehari-hari, cuma kadang kita nggak nyadar aja. Seperti kata Marie Curie, nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Gak ada yang perlu ditakutin dari ilmu, tinggal dipahami pelan-pelan. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.